Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Yang akan kami bahas meliputi autokratik, demokratik, laissez-faire, paternalistik, kemudian karismatik. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Alwani NPM 345, kemudian Alif Abdullah Faking NPM 321, yang terakhir Muhammad Rizky Firmansyah NPM 239. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Untuk tipe kepemimpinan itu sendiri ada yang mengatakan 4, 5, 6, 7 bahkan lebih. Kali ini kami mengulas 5 saja, yang mungkin 5 ini merupakan tipe kepemimpinan yang tidak asing bagi kita semua. Yang pertama di sini ada tipe autokratik. Dalam KBBI tahun 2008, autokratik itu sendiri berasal dari kata autokrasi yang berarti kekuasaan yang tidak terbatas dalam artian bentuk pemerintahan dan kekuasaan mutlak pada diri seseorang atau kediktatoran. Kalau misalkan autokratik itu terlihat asing atau terdengar asing bagi kita semua, ada kata lain dari autokratik itu sendiri yaitu otoriter. Pemimpin yang memiliki sifat otoriter itu cenderung sewenang-wenangnya. Mereka cenderung angkuh dan juga sombong. Bahkan pemimpin dengan tipe ini biasanya mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Tetapi di balik itu semua pastinya ada kelebihannya dan juga pasti ada kekurangannya. Untuk kelebihan dari kepemimpinan atau karakter itu sendiri, yang pertama, keputusan akan diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tak ada bantahan atau sanggahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas dan tak segan untuk menegur. Yang ketiga, mudah dilakukan pengawasan. Untuk kelemahannya itu sendiri, saya rasa harusnya lebih banyak daripada kelebihan. Yang pertama, suasana akan kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan juga kelicikan. Selanjutnya, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat. Selanjutnya, mudahnya melahirkan kubu oposisi karena dominasi pemimpin yang berlebihan. Yang keenam, disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman. Bahkan pemecatan dari atasan itu menjadikan sebuah ancaman bagi bawahannya atau karyawannya. Tipe demokratik. Menurut Dwi Wibawa, pemimpin demokratik memperlakukan manusia dengan cara manusiawi. Ia mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tipe demokratik ini merupakan tipe kepemimpinan yang banyak sekali disukai para bawahannya, karena segala macam pemikiran dan juga ide diputuskan secara bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Kelebihan dari tipe ini, yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi. Yang ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan. Keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman. Yang terakhir, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Kelemahannya, yang pertama, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama. Yang kedua, sulitnya dalam pencapaian kata mufakat. Tipe laissez-faire. Laissez-faire atau kendali bebas merupakan kebalikan dari pemimpin autokrasi. Jika pemimpin autokratik selalu mendominasi organisasi, maka pemimpin laissez-faire ini memberi kekuasaan sepenuhnya kepada anggota atau bawahan.
Bawahan dapat mengembangkan sarannya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, dan pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Pemimpin tipe laissez-faire ini biasanya menjadikan bawahan itu sebagai rekan kerja, karena bersama-sama melaksanakan tugasnya sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kelebihan tipe ini yang pertama, keputusan bisa ada di tangan bawahan. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan. Kelemahannya, yang pertama, pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati. Kedua, mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Yang terakhir, tujuan organisasi akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif. Baik, yang selanjutnya adalah tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan seperti ini biasanya terdapat di lingkungan masyarakat desa yang masih bersifat tradisional dan agraris. Seorang pemimpin paternalistik memiliki gaya kepemimpinan yang kebapakan, melindungi tapi juga mengurungi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang paternalistik selalu mengutamakan kepentingan bersama atau kebersamaan. Artinya, seorang paternalistik berusaha memperlakukan semua orang dan semua satuan kerja yang terdapat dalam organisasi tersebut seadil dan semerata mungkin. Untuk kelebihan tipe paternalistik ini ada dua. Yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas. Yang kedua, bawahan akan merasa aman. Dan untuk kelemahannya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif. Dan yang kedua, keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah. Dan yang terakhir, daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah. Tipe kepemimpinan yang terakhir yaitu tipe karismatik. Menurut Dwi Wibawa, seorang pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun mereka tidak dapat menjelaskan secara konkret mengapa ia mengaguminya. Untuk kelebihannya sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dapat mengkomunikasikan visi dan misi. Dan yang kedua, dapat membangkitkan semangat bawahan. Yang ketiga, bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang sangat besar. Dan yang terakhir, menyadari kelebihannya dengan baik. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, para pemimpin karismatik mudah mengambil keputusan yang sangat beresiko. Dan yang kedua, pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Itulah 5 tipe kepemimpinan yang bisa kami sampaikan. Kami juga berharap bahwasannya apa yang kami sampaikan membawa informasi dan juga manfaat bagi kita semua jika diperlukan. Terima kasih telah menyimak video ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.